Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Fari Gunawan dari kelas 10 kelas Samsung. Kali ini saya akan membacakan beberapa poin penting dari teks digital yang sudah saya catat. Teks digital ini bertema Bahasa Indonesia. Pemanfaatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sekaligus bahasa pemersatu sudah disahkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda dan dikerahkan pada 28 Oktober 1945. Melalui Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia menjadi tokoh penting dalam pembentukan jati diri masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi penting dilakukan karena jika melihat data laman resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah total Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi yang terdiri dari atas 2,1 juta kilometer persegi daratan, 3,25 juta kilometer persegi lautan, dan 2,55 juta kilometer zona ekonomi eksklusif. Maka dengan luas wilayah Indonesia yang besar dengan jumlah ras, suku, dan agama yang tidak homogen, perlu diatur sebuah sistem atau alat, yaitu bahasa sebagai sarana komunikasi yang dinamis namun punya aturan yang tepat. Sejarah mengatakan, pada diskusi Tilkoro Darmo, Soekarno menyatakan kita juga harus mempelajari bahasa Melayu dan tidak menggunakan bahasa Belanda sebagai alat komunikasi. Dalam pernyataan Soekarno dijelaskan bahwa masyarakat harus belajar bahasa sendiri secara mendalam, sehingga pernyataan tersebut diusul pada Kongres Pemuda ke-1 dan ke-2 di Jakarta. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 dan diketuai oleh Muhammad Tabrani, yang saat itu adalah jurnalis internasional melihat di bagian Eropa, khususnya negara Belanda, yang sangat menghargai bahasa dan bahasanya sendiri. Fakta tersebut berlainan dengan wilayah Hindia Belanda yang di Indonesia hanya sebagai Netherlands Indi, sehingga membuat Muhammad Tabrani melakukan ekspansi kepada elit pribumi dan para anggota Volksraad untuk belajar bahasa Indonesia. Melalui semangat Muhammad Tabrani menambah semangat para pemuda untuk menjadikan Netherlands Indi sebagai Indonesia yang utuh dalam berbahasa dan berkenegaraan. Dan pada 7 Agustus 2019, Muhammad Tabrani dijadikan pahlawan nasional penggagas bahasa Indonesia. Namun hal ini tidak menjadikan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang aman dari ancaman atau pada musim era globalisasi ini. Jika merujuk pada aturan yang ada, bahasa Indonesia tidak akan hilang dari peradaban bangsa Indonesia. Saya kira tidak perlu memberikan satu persatu lembaga atau instansi pemerintah yang mengurus soal perbahasaan Indonesia. Namun hal itu menjadikan dilema karena tak adanya sanksi bagi pelanggar yang menjadikan bahasa asing di ruang publik semakin tidak terkendali. Oke, kalian boleh saja mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Kalian bebas bisa berbahasa apa aja. Tapi ingat, kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan selalu menghargai bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah jati diri kita. Go terus bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.